Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara reuni akbar sekaligus halal bihalal keluarga besar Madrasah Aliyah Islamiyah Malo. Marilah kita buka bersama dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Dr. Andes Haji Fatah MPD beserta segenap Dewan Asatidah. Yang kami hormati segenap alumni dan siswa-siswi Madrasah Aliyah Islamiyah Malo yang kami cintai dan kami rindukan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Langsung saja kami bacakan susunan acara yang insya Allah akan berlangsung pada hari ini. Acara pertama pembukaan yang telah kita buka bersama. Acara kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan acara yang ketiga yakni sambutan kepala madrasah, dirangkai dengan sambutan alumni Madrasah Aliyah Islamiyah Malo. Acara selanjutnya musyawarah pembentukan forum alumni, lalu dirangkai dengan acara ramah tamah yang akan diiringi oleh Gambus El Marawis alumni Madrasah Aliyah Islamiyah Malo, dan acara ini akan ditutup dengan doa. Dilanjutkan acara berikutnya yakni sambutan kepala madrasah yang akan disampaikan oleh Bapak kita tercinta Bapak Dr. Andes Haji Fatah MPD. Kepada beliau disilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para sesepuh, Bapak Kiai, asatid, asatidah, Dewan Guru Madrasah Aliyah Islamiyah Malo yang saya hormati, alumni Madrasah Aliyah Islamiyah Malo mulai pertama yaitu tamat pada tahun 1991 sampai alumni pada tahun 2013 yang sangat saya hormati dan saya cintai serta saya banggakan. Hadirin hadirat tamu undangan yang berbahagia, anak-anakku, siswa-siswi, keluarga besar Madrasah Aliyah Islamiyah Malo yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi yang cerah ini kita semuanya dapat bertemu, dapat berkumpul dalam satu tujuan, yakni menjalin rasa ukhuwah Islamiyah, menyambung tali persaudaraan sesama kita dalam rangka halal bihalal dan reuni akbar keluarga besar Madrasah Aliyah Islamiyah Malo.
Anak sekalian, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, saya terima kasih, matur nuwun, welcome to my Madrasah Aliyah Islamiyah Malo. Selamat datang. Ini adalah rumah kita, rumah yang pernah membesarkan kita. Maka motonya tidak lain, ada moto yang indah sekali tertulis di sana, Anda boleh besar di mana saja, tapi ingat, kita adalah warga besar Madrasah Aliyah Islamiyah Malo. Setuju? Setuju, jajal. Dek biyen gak eneng, saiki eneng. Ya, tak JP jajal. Maisma. Lho kok kene gak mulai nyauri. Tak baleni. Maisma. Iya. Ini jeb baru, tepuk tangan. Nanti ada yelnya Mbak Titi ya. Mbak Nur, kayak iso mencap. Jadi enak yelnya itu yang menciptakan anak-anak sendiri. Saya tidak tahu. Tahu-tahu itu ada wartawan ke sini terus melatih jurnalis. Anak-anak itu dan itu pernah menang juara 1 Kabupaten Bojonegoro untuk yel. Jadi yelnya seperti itu. Pada waktu lomba apa? Pajak ya, lomba pajak. Jadi dari pajak menyatakan bahwa yel yang terbaik adalah milik Madrasah Aliyah Islamiyah Malo. Jadi yelnya seperti itu. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Kalau dulu mungkin yang zamannya Mas Anwar, zamannya Kak As'ad, zamannya Kak Munib, zamannya Kak Sodik, mungkin sekolahnya sudah seperti ini, tapi ini sudah ada perkembangan, alhamdulillah. Jadi ada perkembangan. Dan perkembangan ini tidak dibuat-buat. Saya percaya modote, nek cara bahasane Pojo Malone, modote kaya modote blonceng. Ngerti blonceng? Modote labu. Jadi mlenthuk, nyelot gede ngono. Nah, iku nek kadang-kadang nek rodok kecentet, nek ketekek pisan ya kadang-kadang nenggik. Nah, nanti nenggik iku modote blonceng. Alhamdulillah walaupun nenggik tapi tetap modot. Ora kaya modote pelembungan nek nyelot gede nyelot. Nah, ini ndak. Ini madrasah kita seperti modotnya blonceng. Modotnya blonceng itu semakin lama, semakin tua, dia semakin bisa dinikmati dan tidak pernah mati blonceng itu. Ditahan setahun, 2 tahun masih bisa dimakan. Itulah blonceng. Nah, ini aliyah kita modotnya seperti itu. Jadi makin lama makin berkembang. Makin disaingi makin berkembang. Makin dimusuhi makin berkembang. Jadi sudah pernah yang kalian sudah tahu pada saat pertama kayak apa. Jangankan punya fasilitas, gedung saja tekelnya itu adalah debu. Masih ingat ya, angger gurune bareng ulang teko omah ngelapi sepatu. Sekarang tidak, semuanya alhamdulillah sudah keramik. Bahkan anak-anak saudara-saudara di sana ada laboratori ya, Maisma Laboratori namanya ya. Laboratorium di situ ada lengkap, silahkan nanti dilihat, dibuka, ada lengkap. Terus ada lagi, ada Maisma Library, Maisma perpustakaan Maisma, di sana juga lengkap sekali, bisa dilihat nanti. Jadi ada lagi, belum dibuka Mbak Zoom, yaitu interaktif kelas interaktif, pembelajaran yang menggunakan layar seperti TV, layarnya besar. Di Bojonegoro ini yang mendapat bantuan seperti itu baru 10 sekolah. Alhamdulillah madrasah kita ada. Ini Madrasah Aliyah Malo sekarang tak cerita Tom. Jadi sekarang ini di sini ada wifi spot. Nek sing nggawa laptop bisa dibuka. Jadi gratis sepanjang waktu sudah wifi-nya. Dan insya Allah pada tahun 2013 ini akan dipasang lagi 5 titik. Insya Allah di sini ada 1, di perpustakaan ada, terus di atas ada, di ruang saya ada, dan di ruang TU ada. Insya Allah ada 5. Jadi bisa wifi-nya bebas, jadi free
WIP atau WIP spot mbah ponos cah nom-nom sing ngerti ngono iki. Aku ora tau buka. Anak-anak yang lain ini madrasah kita. Jadi madrasah kita ini menurut saya pantas untuk dibanggakan. Baru-baru saja, makanya saya ini terketuk hati untuk mendatangkan kalian, sangat terketuk dan sangat menangis ketika musola ini dibangun pada tahun 2011. Saya masih ingat punya uang 55 juta. Ini punya uang 55 juta. Begitu dimulai, saya itu sedih, tidak mungkin selesai dengan uang 55 juta. Karena apa? Kayunya saja ini harganya 55 juta. Belum gentengnya, belum keramiknya, belum pondasinya. Akhirnya saya hanya mengedarkan satu SMS, yang SMS-nya hanya berbilang begini, aku wis suwe banget kepingin duwe musola nang Alia. Lah saiki wis dimulai cuma kurang. Wis ngono tok, ya, keramiknya sekitar 150 meter persegi. Kirimno semua alumni, ternyata ada yang datang luar biasa. Dan pada saat sekolah dia adalah sangat-sangat memprihatinkan. Jangankan bayar SPP, jangankan bayar ujian, datang membawa sangu saja tidak pernah. Pada saat sekolah itu datang ke saya dengan menangis, rumongso nek ijek dianggap anak, ijek dianggap warga Alia. Saya juga menangis. Karena apa? Ternyata anak-anak walaupun jauh di sana masih merasa bagian dari Alia. Ini akhirnya jadi. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, masih banyak lagi. Di sini ada yang baru saja drum band tampil. Drum band tampil ini ada tulisannya. Pada tahun berapa ini ada juara 2, juara 2, juara 2. Ini pada saat lomba di Bojonegoro. Padahal yang sudah berdiri bertahun-tahun saja tidak pernah dapat juara, tapi alhamdulillah madrasah kita dapat juara. Pada tahun 2011, 2012 kami pernah mengirimkan 13 peserta untuk mengikuti lomba olimpiade tingkat X Karsidenan Bojonegoro. Dari 13-nya semuanya masuk final. Jadi semuanya masuk final. Dan insya Allah ada 3 atau 4 yang dapat juara 1 dari olimpiade. Ketika itu pelaksanaannya di Lamongan. Itulah prestasi adik-adikmu. Pada tahun 2012 kemarin, 2013, tahun pelajaran 2013 tidak dapat juara, hanya 1, yaitu juara 3 Olimpiade Unmapel Ekonomi ini sekabupaten Bojonegoro. Tapi disusul juga ada lomba sains madrasah. Alhamdulillah bahasa Inggrisnya juara 1 Kabupaten Bojonegoro. Dari Seman Mas Kabupaten Bojonegoro. Ini sekarang anaknya ada, saya panggil. Jadi juara 1 bahasa Inggris, masuk di Jawa Timur, ternyata masih kalah, enggak apa-apa. Linda Tahta Amalia, Elin sini. Dan ada juara 3 biologi. Linda sini. Linda, please come here. Please come here. Ayo didampingi Zulfa. Seponeh itu. Didampingi lagi yang lain. Silahkan yang mendampingi. Ini saya panggilkan anak-anak. Apa benar bisa bahasa Inggris atau tidak? Silahkan. Ayo Zulfa sama Linda sama Kul. Siapa lagi? Kuliatun. Sang mayoret juga. Mayoretnya di mau mayoretnya. Ikut sini. Mayoretnya ke sini. Ayo Linda. Ayo 4 anak ya enggak apa-apa. Jadi benar-benar ada. Jadi juara 1 Bojonegoro. Pernah juga ikut lomba bahasa Inggris tingkat nasional. Masuk 50 besar nasional di Malang. Alhamdulillah. Jadi siswa-siswi kita prestasinya tidak
menyedihkan tapi menyenangkan. Jadi ini nanti bisa dilihat. Coba. What's your name? My name is Indah Tahta Alfina. Sing terusno Kak Asad, kirene Kak Asad. Kirene Kak Asad. Sebelum Kak Asad nanti bertanya kepada Linda, silahkan Linda memberikan sambutan kepada hadirin. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excellency, Mr. Dr. Andes Haji Fatah MPD, the Headmaster of Islamic Senior High School Malo, honorable all teachers and staffs, respectable all of ex-students Islamic Senior High School Malo, and unforgettable all my friends whom I love. Ya, sambut tepuk tangan dong. Terus Lin, gak usah ndredeg, gak apa-apa. Ayo. Firstly, let's pray and thank unto our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us the mercies and blessings, so we can gather in this party without troubles and obstacles. Secondly, may salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has gathered us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, namely Islam religion. Thirdly, I want to say welcome to our beloved school, to all of ex-students, from the first graduation to the last. And thank you very much for your attendance, because without you this party will not be held. All of ex-students and my friends, I'm standing here because I want to tell you about the activities in this school every day. The first is EASY, or MySma English Club. This program is done for 6 months. This activity began at 6 a.m. to 7 a.m. and it's done for twice a week. And the second, about library. At the spare time, we always go to library. At the spare time, we always go to library. We always go to library to learn about the lesson at the time. There, you will find many books, as religion book, lesson book, and agriculture. It is complete, isn't it? So, do you want to read or just look it? Come on, go, look, and read it now. Later, about Nurul Qalbi Mosque. Berikan aplaus yang meriah. Panas? Sudah Kak Saad? Sudah. Your English is very, very good. Excellent. Yeah. Maybe some of you don't understand what she said, just she said. Even I'm military, I had experience in English. Your pronunciation is very good, and I appreciate a lot what you have talked about. Yeah. Thank you very much. Sorry. This is English community, yeah? English community. Even I am military, my position and my unit is the chief of teaching section. Every day I have to deal with English, yeah? I have to teach English to my student, and also I had experience study in overseas in Australia 2008 and 2011, yeah? I had chance to study English in Australia. However, your English is very, very good. Could you please tell me, yeah? Could you please tell me the method that you have studied to improve your English? Because English is international language, so we must study hard about English start from now. Okay. English is very important, and this is one of the famous activity here. So you have to stimulate your friend. You ask your friend to study, especially how to use English in everyday communication. Yeah.
Your English is very good. I do believe in the next future, if you have a good opportunity to use, so you will have the bright life. I think that's all. Could you please give one again applause for this student? Berikan tepuk tangan maksudnya ngono kok gak paham. Thank you Kak Asad ya. Makasih Mbak Linda. Ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman? Silakan. Ada harapan kepada alumni barangkali ngerejo njaluk duit Pak. To my brothers and sisters in first and second grade, study hard because in future you will face more difficult than now, and so must study hard. Enough. Makasih. Thank you very much. Thank you very much. Ya. Itu salah satu, masih banyak lagi tapi tidak usah saya tampilkan. Tepuk tangan. Ya. Itu bagian dari pembelajaran kita pada saat ini. Walaupun belum punya lab bahasa Inggris, Kak Masum. Jadi Kak Muni belum punya lab bahasa Inggris sudah bisa. Makanya di sana ada kata-kata giving the best education for the next Muslim generation. Itu. Jadi itu adalah moto kita. Moto kita tidak lupa bahwa Madrasah Aliyah Islamiyah Malo tetap mempunyai moto. Jadi orientasinya adalah religious oriented dan social oriented. Tidak pernah Madrasah Aliyah Malo dan tidak akan terjadi ila yaumil qiyamah business oriented, tidak ada. Tapi adalah social oriented dan religious oriented. Jadi anak siapa saja, dari bapak siapa saja boleh bersekolah di madrasah kita walaupun ekonominya tidak mampu. Alhamdulillah pada tahun ini semua siswa gratis dan semua siswa dapat beasiswa. Jadi mulai Juli 2013 semua siswa gratis, tidak ada biaya apapun, dan semua siswa dapat beasiswa. Tidak ada kecuali. Inilah madrasah kita. Jadi wis sekolah orang bayar malah di KI. Ya. Jadi kalau ada sekolah menyatakan gratis, yang pertama menyatakan gratis justru Madrasah Aliyah Islamiyah Malo. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, yang di depan Anda di situ ada beberapa makanan. Dia menampakkan bazar. Yang ini adalah dari alumni 2013. Yang ini adalah dari 12 IPS, ini 12 IPA di Zoom. 11 IPA, 11 IPS 1, 11 IPS 2. Saudara-saudara sekalian, menurut pengamatan saudara-saudara semuanya, setelah tadi saya pampangkan beberapa contoh dan beberapa kreasi, mulai dari drum band, mulai dari hadrah, dan semuanya, semua termasuk kori dan sebagainya sudah saya pampaikan. Bagaimana menurut saudara, apakah madrasah kita ini layak berkembang atau layak? Pantas berkembang atau pantas? Pantas. Makanya akan saya sampaikan beberapa master plan MAI Malo ke depan, biar saudara-saudara tahu. Jadi ke depan itu Madrasah Aliyah Malo maunya bagaimana? Tolong dilihat visi dan misi madrasah kita. Madrasah kita punya visi menuju Madrasah Aliyah Unggul di Bojonegoro. Jadi menuju Madrasah Aliyah Unggul di Bojonegoro. Dan insya Allah mestinya tidak hanya itu. Pada 5 tahun, setiap 5 tahun akan berbeda visi. Nanti 5 tahun berikutnya menuju Madrasah Unggul di Indonesia. Dan 5 tahun berikutnya menuju Madrasah Unggul secara internasional. Jadi go internasional. Ini visi dan misinya, menyelenggarakan pendidikan yang islami dan seterusnya. Lanjut. Madrasah Aliyah Malo secara geografis, saudara-saudara, secara geografis terletak di Dukuh Sugih, Desa Malo. Sebelah barat dan sebelah timur MAI Malo adalah pemukiman penduduk, sebelah selatannya adalah makam, dan sebelah utaranya adalah area pertanian. Sekolah MAI Malo berada di wilayah pemukiman. MAI Malo menjadi satu-satunya madrasah aliyah di Malo, bahkan di kecamatan sekitarnya. Keadaan seperti inilah yang menjadikan MAI Malo terus berupaya dan bersinergi dengan pembentukan pribadi-pribadi muslim. Sekarang Madrasah Aliyah Malo itu punya tantangan. Tantangannya apa?
Disadari atau tidak, nyuwun sewu, menguatnya tuntutan masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. Tidak pandang bulu di kota atau di desa, semua orang akan menuntut pada masa depan ini adalah akan menuntut pendidikan yang berkualitas. Jadi karena apa? Semua orang menginginkan pendidikan yang berkualitas. Tidak satupun orang yang tidak menginginkan pendidikan berkualitas. Yang ketiga, persaingan kualitas pendidikan di tingkat global semakin tinggi. Suka nggak suka, mau nggak mau, ini terjadi. Ini adalah tantangan bagi madrasah kita. Oleh karena itu, lanjut Mas Marti. Tapi kita juga punya peluang. Jangan dikira tidak punya peluang. Madrasah Aliyah Malo ini harus menjadi kiblat dari semua pendidikan di Indonesia kalau perlu. Apa? Yaitu pendidikan Islami, menjadi sumber dalam pembentukan karakter muslim dan kepribadian Islami. Makanya di sana dicantumkan giving the best education for the next Muslim generation. Maka tadi sudah saya paparkan bahwa siswa-siswi Madrasah Aliyah Islamiyah Malo juga bisa berbahasa Inggris dengan fasih. Tadi Kak As'ad itu tidak saya komando, tidak saya beri kode. Spontanitas betul tadi, tidak kok mengada-ada, enggak. Memang ada, bukan mengada-ada. Yang ketiga, sehingga menjadi kebanggaan masyarakat Malo khususnya dan masyarakat muslim pada umumnya. Lanjut, ini peluang. Hambatannya, MA Malo menyandang beban ganda sebagai sekolah umum layaknya SMA dan sekolah agama dengan basic pengetahuan agama yang tinggi layaknya pondok pesantren. Untuk itu, meningkatkan prestis di masyarakat, maka seharusnya madrasah harus dikelola dengan baik, mulai dari rekayasa fisik seperti gedung belajar, sarana prasarana lainnya yang menunjang proses pembelajaran. Ini yang dibutuhkan. Yang ketiga, rekrutmen SDM atau guru dan karyawan yang kualitatif dan memiliki jiwa kompetensi yang dedikatif. Jadi saya tawarkan, nanti kalau alumni yang betul-betul di perguruan tingginya atau di pondok pesantrennya, saya mendengar Anda berkualitas, bisa mengabdikan diri di madrasah ini. Jadi jangan berpikir, sekali lagi jangan berpikir ingin mendapatkan hasil dari madrasah, tapi ingin mengabdikan diri di madrasah. Dengan panjenengan mengabdikan diri di madrasah, kalau dapat hasil alhamdulillah, tidak dapat hasil tidak masalah. Ini karena nawaitunya ditoto. Jadi sampai nek bekerja Kak Saat, ojo dipikiran aku nek gak mergawe gak oleh gaji, salah. Tapi niat mergawe karena ibadah, oleh gaji alhamdulillah, gak oleh gaji gak masalah. Tapi tidak ada ceritanya orang kerja tidak dapat hasil, pasti dapat hasil. Noto niat penting. Selanjutnya, pengaturan administrasi yang rapi. Ini tuntutan, tidak bisa tidak. Sekarang ini ada bantuan bos, tanpa administrasi rapi akan mencelakakan diri. Yang ketiga, yang kelima, penanaman nilai-nilai keagamaan seperti sholat duha, sholat berjamaah, kegiatan keislaman lainnya juga harus dilaksanakan. Alhamdulillah dengan adanya musola ini setiap pagi anak-anak sholat duha. Setidak-tidaknya ada satu kelas yang sholat duha. Tapi jamaah duhur semuanya jamaah duhur setiap hari. Dan setiap Jumat pagi ada kegiatan pembiasaan diri, mulai tahlil, mulai tahtimul Quran, mulai istighosah dan seterusnya. Setiap Jumat ada. Dan setiap semester sekali insya Allah kita mendapatkan guru tamu. Guru tamu ini dimaksud adalah guru yang memberikan ceramah umum kepada siswa-siswi kita. Sekali-sekali mungkin alumni ingin menyumbangkan sebagai guru tamu, disilahkan. Jadi satu semester sekali. Ini yang telah berjalan. Lanjut. Terus keadaan sekarang bagaimana? Ini sudah saya ceritakan lagi. Terdiri dari lokalnya seperti ini, nggak usah tak wacak no. Ada perpustakaan, ada lab komputer, ada lab sains, ada musola, ada ruang multimedia. Kita punya drum band,
kita punya kadrah, kita punya free hotspot wifi dan sebagainya, kita punya lapangan olahraga, dan masih banyak lagi. Dan kita punya basic pengajar yang baik. Non fisik ada sekarang ini siswanya kurang lebih 250 siswa-siswi. Ini agak sedikit menurun karena pernah pada tahun 2007, 2008, 2009 itu siswanya 313. Sekarang ini 250. Jadi masih itu. Ada 30 tenaga pengajar beserta TU. Pembelajaran yang islami, ekstrakurikuler yang inovatif dan variatif. Ekstrakurikulernya ada pramuka, ada English, Maima English Club, ada macam-macam. Jadi ada macam-macam insya Allah. Ada pramuka, ada salat duha, ada salat duhur berjamaah. Itu keadaannya. Program rencana jangka pendek. Nah, jadi master plan itu ada program rencana. Nyun sewu. Insya Allah dalam jangka pendek ini ada pengecetan ulang seluruh lokal MAI. Sekarang yang kelihatan buseng, insya Allah pada tahun 2014 nanti kalau ada reuni lagi, insya Allah sudah tidak seperti ini. Ada penambahan 2 lokal ruang belajar, gung di duit. Nah, tapi ada nawa itu untuk insya Allah di sana. Di sana ada ruang belajar nanti 2 bawah, 2 atas, 4 belajar. Kami sudah mengajukan beberapa proposal tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Tapi aku juga khawatir. Dek biyen randi popo yo iso dandan, apa neh saiki duwe apa-apa. Termasuk duwe sampean. Duwe sampean. Ini pendukung saya, enggak usah khawatir. Ora kok takon urunan enggak, tapi pendukung. Ndongakno tok aku nek ndongakno akeh mesti kabul nek donga tok. Hip. Ya hip ya. Bagus. Wahib kok pegawai pajak cek gak terima saiki ngaleh. Gak terima dek pegawai pajak bayaran akeh cek gak terima, pindah mandiri ya. Nek gak mandiri gak iso bangun aliyah. Menambah ya, melengkapi kajian-kajian keilmuan perpustakaan, mengupgrade semua peralatan di laboratorium komputer. Komputernya sekarang sudah jadul. Ada 20 komputer tapi jadul. Ya, walaupun jadul masih membuat gudang, menambah peralatan drum band, yaitu trompet, termasuk mengadakan alat keterampilan. Insya Allah dalam waktu 1-2 tahun kami ingin menciptakan bengkel kerja. Jadi ada satu gedung, yang gedung itu untuk ekstrakurikuler, mulai latihan jahit, latihan ngelas, latihan nyablon, termasuk semua nanti adalah. Nah, begitu anak keluar dari aliyah tidak termasuk orang yang kuper, kurang pergaulan, kurang pengalaman. Jadi ada ya. Ini non fisiknya meningkatkan pelestarian profesionalisme tenaga pengajar. Gurunya insya Allah sekarang sudah mayoritas S1, ada yang S2, dan saya yakin sebentar lagi ada yang S3. Mengembangkan kurikulum studi dengan mengkombinasikan kurikulum nasional dan internasional. Bimbingan khusus membaca kitab kuning dan menghafal Al-Quran. Jadi ada bimbingan baca kitab kuning. Kalau di sekolah-sekolah lain non aliyah Malo tidak ada nahwu sorob. Di aliyah Malo ada nahwu 2 jam, sorob 2 jam, bahasa Inggris bahasa Arab 2 jam, ada lagi bimbingan baca kitab 2 jam. Jadi sing bahasa Arab tok sampeyan ditunggu. Nahwu 2, sorob 2, bahasa Arab 2, bimbingan baca kitab 2. Berarti 8 jam untuk pembelajaran bahasa Arab. Nanti juga ada ekstra menghafal Al-Quran. Kena opo kok ngono? Ayo dilanjut. Nah, memberikan beasiswa bagi seluruh siswa-siswa MI Malo. Jadi sudah sekarang semuanya sudah dapat. MI Malo go nasional. Latihan bengkel kerja, pengaturan administrasi yang rapi. Jadi insya Allah kita bisa go nasional. Lanjut mas. Jangka panjangnya. Wes mas. Wes. Ya. Sekarang rencana pembangunannya. Saya berikan komentari. Saya komentari. Mengapa kok berani Pak jenengan MAI Malo mengatakan go internasional? Insya Allah jangka panjangnya Aliyah Malo itu akan kita bentuk boarding class. Nanti akan membuka jurusan baru
yaitu jurusan keagamaan. Bukan menciptakan sekolah baru dan bukan menciptakan pondok pesantren, tapi membuka jurusan baru, yaitu jurusan keagamaan. Yang insya Allah pengembangannya kalau tidak ke sini ya, insya Allah ke sini, ke belakang rumah saya. Belakang rumah saya itu akan kita bangun ke sana beberapa lokal atas dan bawah yang itu untuk jurusan keagamaan, yaitu pembelajaran agama dan menghafal Al-Quran. Mosok mungkin Pak jawabannya? Insya Allah mungkin, dan saya tidak mengada-ada. Alhamdulillah, insya Allah 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi anak saya yang di Mesir sudah lulus. Doanya, jadi doakan lulus, dan kalau perlu nanti dia pulang membawa teman-temannya, diajak ke sini beberapa 5-10 orang, kalau perlu dibawa ke sini, kita pondokkan, artinya di asramakan, dan anak-anak nanti diajar bisa berbahasa Arab yang baik, membaca kitab yang baik, menghafal Quran yang baik, dan pada gilirannya nanti anak-anak kita dari Aliyah Malo bukan tidak mungkin lagi akan belajar di Al-Azhar di Kairo. Tepuk tangan. Ini tidak mengada-ada. Jadi berarti nanti Pak Fatah mengundurkan diri. Tidak, saya tidak akan mengundurkan diri sampai akhir hayat. Tetapi program kerja ini harus berjalan dengan baik. Jadi ini saudara-saudara sekalian, beberapa hal jangka panjangnya. Jadi ke depan insya Allah sangat mungkin madrasah kita ini berkembang. Jadi eman-eman kok nek gak teko ya. Sudah Pak Mardi? Sudah cukup. Itu rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendeknya. Jadi aliyah kita akan kita bawa menjadi aliyah yang go internasional. Jangka pendeknya insya Allah secara fisik akan ada pengecetan, secara non fisik ada peningkatan kualitas dan peningkatan kualitas pendidikan. Saya sudah merekrut beberapa orang guru baru yang insya Allah guru baru itu tidak mengecewakan kita. Dan guru-guru lama yang dia tidak konsis dengan kita, yang tidak komitmen dengan perjuangan kita, maka dia pasti dengan sendirinya tidak tahan berada di lokasi kita. Karena kita adalah orientasinya adalah social oriented dan religious oriented. Anak-anak sekalian, ini beberapa madrasah kita. Yang terakhir saya berpesan kepada kalian, Anda di mana saja boleh, Anda bekerja saja apa saja boleh, jangan pernah berorientasi pada kerja, tetapi berorientasilah pada hasil. Sekali lagi, jangan pernah berorientasi pada kerja, tapi berorientasilah pada hasil. Senajan bakul opo ae sing penting hasilnya gede. Mana Mbak Titik ya? Ini ada temanmu, saya ternyuh betul-betul diceritani ternyuh. Tak ceritano mbok penceringiti, aja penceringiti aku. Nangis aku penceringiti. Jadi Titik Nuryana ini gara-gara Masjid Sukoharjo dibangun oleh seseorang dengan menyumbangkan 200 juta plus granitnya plus babutnya, ini gara-gara teman kita Mbak Titik Nuryana. Ini ada orangnya. Karena keteguhan dan kesabarannya mengabdikan diri untuk kebaikan pada seseorang, dan akhirnya orangnya ternyuh. Masjid Sukoharjo ini dibangun dengan tanpa biaya dari masyarakat, kalau perlu semuanya ditanggung. Ini gara-gara kerja kita yang baik. Dia adalah orang yang sabar, orang yang tabah, walaupun dihina kemana-mana tetapi tetap satu tujuan. Makanya kesabaran adalah perlu. Ini saya betul-betul ternyuh, dan betul-betul kemarin ke rumah saya berikan aplaus. Teruskan kesabaranmu, pasti membawa berkah. Kalau di era dulu sering saya katakan, Anda boleh jadi apa saja, tapi Anda tidak boleh bermental kuli, harus bermental jeeling. Kawit biyen Pak, mulai berdiri Anda harus bermental juragan, jangan pernah bermental kuli. Walaupun Anda jadi kuli, tidak boleh bermental kuli. Kuli itu kalau tidak ditunggui majikannya tidak kerja, tapi juragan tidak pernah ada yang nunggui dia bekerja, dan tidak ada pamrih apa-apa, hanya demi lillahi ta'ala, menyambung hidup, mencari nafkah demi anak dan istrinya. Itu tanpa ada pamrih apa. Dengan ini maka dia akan menjadi orang yang sempurna, orang yang tangguh, orang yang sanggup menghadapi masa depan yang kaya apapun. Dalam situasi apapun dia sanggup, karena sudah terbiasa
di madrasah kita ini menjadi orang yang tidak pernah dielulukan dengan harta benda, tidak pernah dielulukan dengan kemewahan, tapi dielulukan dengan penuh perjuangan. Cukup? Cek kurang? Aku cek keingin suaranya Pak Fatah mesti ngono itu saya. Wes cukup ya. Itulah kami. Bagaimana terusnya? Maka harapan kami adanya forum alumni nanti betul-betul bisa terbentuk dan membawa masyarakat bagi madrasah kita. Maisma. Akhirnya ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.